Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Putri. Saya di sini akan membahas tentang ekonomi Islam. Apa sih ekonomi syariah itu? Jadi gini, ekonomi syariah adalah sebuah bisnis syariah di mana kita menggerakkan roda ekonomi dengan berpegang teguh dengan prinsip-prinsip syariah. Dan contoh ekonomi syariah yang ada di lingkungan kita sekarang ini adalah perbankan syariah, asuransi syariah, toko busana muslim, dan kafe syariah. Perbankan syariah itu yang seperti apa sih? Jadi gini, perbankan syariah itu adalah sebuah bank yang menjalankan prinsip-prinsip syariah. Seperti tidak adanya riba, karena sebuah tabungan kalau bersifat riba itu jadi haram. Karena riba itu bersifat haram. Gitu. Kalau busana muslim itu toko yang dalamnya menjual seperti mukena, kerudung, peci, sarung, dan lain-lain. Dan kafe syariah itu adalah kafe yang menghidangkan semua makanannya itu yang halal, tidak mengandung babi, tidak mengandung minuman keras, dan yang bersifat haram. Dan apabila ada yang bertanya, mengapa sistem ekonomi Islam menjadi penting untuk diterapkan di masa sekarang ini? Ya, karena sistem ekonomi Islam sesuai dengan syariat. Dan karena sebagian penduduk Indonesia adalah orang-orang yang beragama Islam, maka agar terhindar dari segala perjualbelian yang dilarang oleh syariat Islam dan terhindar dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti adanya riba di dalam suatu perdagangan. Dan berbicara tentang riba itu hukumnya haram bagi umat Islam, dan bank yang tanpa riba itu hukumnya halal. Kalau kita berbicara tentang zaman dahulu, di zaman Rasulullah, meskipun ekonomi Islam di zaman Rasulullah itu tidak ada, tetapi Rasulullah sendiri adalah seorang pembisnis. Tercatat di umur 12 tahun, beliau sudah melakukan transaksi perdagangan bersama Abi Thalib. Dan bahkan waktu itu, mereka melewati 3 negara. Dan di umur 17 tahun, beliau menjadi seorang business manager. Dan 24 tahun beliau sudah menjadi investment manager karena beliau sudah mengelola investasi dari orang lain. Dan di umur 25 tahun, beliau menjalankan bisnis istrinya yaitu Khadijah yang merupakan seorang pedagang yang dinikahinya. Lalu, beliau menjalin aliansi bisnis dengan yang lain. Dan itu semua adalah contoh bahwa Islam tidak melarang kita untuk menggerakkan roda ekonomi. Dan tidak melarang umatnya untuk berbisnis atau tidak melarang umatnya untuk menjadi kaya. Asal kita menjalankannya harus hati-hati, tidak yang berlebih-lebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dan sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kesimpulan pembahasan tadi, ekonomi Islam adalah bisnis Islami yang tidak hanya mengajar ke materi dunia, melainkan juga mengajar akhirat. Beda dengan ekonomi konvensional yang hanya mengajar materi semata. Ekonomi Islam, jika mendapat keuntungan, maka ada hal-hal yang non-materi yang berhak diberikan kepada seseorang seperti sedekah, zakat, dan santunan anak yatim dan lain-lain. Dan semua itu tidak dikenal di ekonomi konvensional. Di ekonomi Islam sendiri mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bersumber dari syariat Islam, yaitu sistem ekonomi syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis melalui penafsiran para ulama-ulama yang ada di dunia. Yang kedua yaitu menghindari transaksi terlarang yang mengatur agar seluruh transaksi tidak melanggar ajaran-ajaran Islam. Contohnya riba, transaksi yang tidak pasti atau gharar, dan transaksi spekulasi atau maisir dan sebagainya. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf, dan semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.